Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Di sini kami akan menampilkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan materi perbandingan. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Eva Mufaroha, Vira Febrianti, Yatu Khairi Septiani, Salma, Siti Nurfaikoh, Tati Rahmawati, dan Ulu Latifah. Kegiatan pertama, pendahuluan. 1. Guru memberikan salam, menanyakan kabar, dan mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Kedua, guru mengecek kehadiran dan kerapihan peserta didik. Coba lihat teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Ketiga, guru mengajak peserta didik untuk menyiapkan buku siswa dan peralatan tulis lainnya. Ayo anak-anak, keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Keempat, guru memulai pembelajaran. Peserta didik diajak menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Guru memberikan penguatan bahwa setiap warga negara berbangsa dan bertanah air satu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kelima, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Keenam, guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking sebelum melanjutkan ke pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita tepuk diam dulu ya. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Shh, shh, shh. Diam. Ketujuh, guru sedikit mengulas mengenai materi yang akan dibahas. Oke anak-anak, kita hitung terlebih dahulu ya untuk siswa laki-laki dan siswa perempuannya. Untuk siswa laki-lakinya ada berapa? Oke, ada 15 ya. Untuk siswa perempuannya ada berapa? Oke, ada 20 ya. Maka perbandingan dari siswa laki-laki dan siswa perempuan yaitu 15 berbanding 20. Jika disederhanakan menjadi 3 berbanding 4. Fase orientasi peserta didik. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengamati modul ajar mengenai materi perbandingan. Yang kedua, guru menjelaskan materi tentang perbandingan melalui PowerPoint. Selanjutnya, yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menyimak video pembelajaran yang berkaitan dengan materi perbandingan. Yang keempat, peserta didik menyimak materi perbandingan. Yang kelima, peserta didik mencermati cara penyelesaian masalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, fase eksplorasi atau mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Contohnya, anak-anak, hari ini ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, guru mengaplikasikan media ajarnya atau alat peraga perbandingan kepada peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran, yaitu koper atau kotak perbandingan. Adapun di dalam koper terdapat yang pertama tabel perbandingan.
Yang kedua, bunga plastik yang terbuat dari sedotan. Yang ketiga, kotak kecil sebagai perbandingan. Dan yang keempat, kertas kecil. Yang pertama, cara penggunaan perbandingan senilai. Pada percobaan pertama, siswa memasukkan 20 bunga ke dalam kotak kecil yang sudah disediakan dengan syarat masing-masing kotak tersebut harus berisi maksimal 5. Setelah siswa selesai memasukkan 20 bunga ke dalam kotak kecil, siswa mencatat jumlah kotak yang diperlukan untuk memasukkan bunga tersebut. Pada percobaan kedua, siswa memasukkan 30 bunga ke dalam kotak kecil, di mana masing-masing kotak maksimal berisi 5 bunga. Setelah itu, siswa dapat mengambil kertas kosong, lalu menuliskan berapa banyak kotak yang diperlukan. Pada percobaan ketiga, siswa memasukkan 40 bunga ke dalam kotak kecil, di mana masing-masing kotak harus berisi maksimal 5 bunga. Setelah itu, siswa dapat mengambil kertas kosong, lalu menuliskan berapa banyak kotak yang diperlukan. Setelah selesai, siswa dapat mencatat pada tabel perbandingan. Kemudian, dalam tabel tersebut dapat diambil kesimpulan. Apabila salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan bertambah nilainya. Yang kedua, cara penggunaan perbandingan berbalik nilai. Pada percobaan pertama, siswa mengambil 5 kotak, lalu memasukkan bunga sebanyak 30 ke dalam 5 kotak tersebut, dengan jumlah yang sama rata. Setelah selesai, siswa dapat mencatat berapa banyak jumlah bunga yang terisi dalam masing-masing kotak. Pada percobaan kedua, siswa mengambil 6 kotak, lalu siswa memasukkan 30 bunga ke dalam kotak tersebut dengan jumlah yang sama rata. Setelah selesai, siswa dapat mencatat berapa banyak jumlah bunga yang terisi dalam kotak. Pada percobaan ketiga, siswa mengambil 10 kotak, lalu siswa memasukkan 30 bunga ke dalam kotak tersebut dengan jumlah yang sama rata. Setelah selesai, siswa dapat mencatat berapa banyak jumlah bunga yang terisi dalam kotak. Setelah selesai, siswa dapat mencatat pada tabel perbandingan. Nah, dari tabel yang sudah kita isi, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang nilainya. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi perbandingan. Yang keempat, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Contohnya, oke baik anak-anak, ibu akan membagikan soal-soal kepada kalian tentang perbandingan. Yang kelima, guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal pada LKPD. Contohnya, baiklah anak-anak, sebelum mengerjakan soal-soal yang sudah ibu berikan tadi, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu ya. Dan setelah itu baru kalian bisa mengerjakannya dengan tenang dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Dalam fase membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang pertama, peserta didik secara berkelompok mendiskusikan operasi hitung pada materi perbandingan yang kemudian dituliskan ke dalam kerja siswa. Yang kedua, peserta didik mengerjakan soal-soal mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya, dalam fase mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan, yang pertama, peserta didik masing-masing kelompok mengerjakan soal-soal perbandingan pada LKPD. Contohnya, selama peserta didik mengerjakan LKPD, guru mengawasi dan mendatangi satu persatu kelompok untuk melihat hasil kerja mereka. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Contohnya, setelah mengerjakan, salah satu peserta didik
dari masing-masing kelompok maju untuk mengumpulkan lembar kerja kelompoknya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Yang pertama, guru membimbing peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua, guru bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Contohnya, baik anak-anak dari pembahasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang kurang dimengerti? Yang ketiga, guru meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan dan penyimpulkan. Kegiatan yang terakhir ialah kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan evaluasi materi yang sudah dipelajari. Contohnya, seperti guru memberikan kertas evaluasi berupa soal pilihan ganda. Yang kedua, guru memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan. Reward bisa berbentuk kata-kata pujian ataupun makanan. Contohnya, seperti guru memberikan reward kepada kelompok yang mendapatkan nilai terbaik ataupun peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, guru menyuruh peserta didik untuk merapikan buku dan alat tulis. Contohnya, guru mempersilahkan peserta didik untuk merapikan alat tulis dari atas meja untuk dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Yang keempat, guru membimbing peserta didik berdoa untuk menutup pelajaran. Contohnya, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Mari kita membaca doa bersama-sama sebelum pulang. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam.